Selamat pagi semuanya, saudara-saudari, sahabat-sahabat, para mahasiswa. Pada hari ini kita akan membahas tentang Gereja Katolik Roma. Pengertiannya, kata gereja diambil dari bahasa Portugis igreja yang berasal dari bahasa Yunani eklesia. Eklesia yang berarti dipanggil keluar. Kata gereja umumnya difahami sebagai rumah atau gedung tempat berkumpul atau tempat beribadahnya, tempat sembahyangnya umat Kristiani atau umat Nasrani. Gereja dipahami sebagai suatu bangunan rumah yang apabila dibangun harus memperoleh izin mendirikan bangunan atau IMB terlebih dahulu, baru boleh memulai mendirikan bangunan itu. Di Indonesia untuk memperoleh izin ini menjadi sesuatu yang serius dan pelik karena harus sesuai dengan persyaratan dari SKB 2 Menteri atau Peraturan Bersama Menteri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Kata Katolik berasal dari bahasa Latin Katolikus, yang berasal dari bahasa Yunani katalou, yang artinya sarwa sekalian atau secara keseluruhan, yang juga dapat bermakna Katolik itu adalah bermakna umum. Oleh karena itu, Gereja Katolik adalah gereja yang beranggotakan jemaat yang terbuka untuk semua manusia, untuk umum, untuk semua manusia tanpa dibedakan atas dasar bahasa atau suku maupun statusnya. Kata Roma Katolik merujuk pada sebuah nama kota, yakni kota Roma yang ada di negara Italia. Jadi gereja Katolik Roma artinya adalah gereja yang beranggotakan jemaat Kristen yang terbuka untuk umum dan yang pimpinannya tertinggi berada di kota Roma. Gereja dalam arti persekutuan umat Kristen. Jadi gereja arti yang kedua itu gereja dalam arti persekutuan umat Kristen. Gereja dalam arti persekutuan umat Kristen bukanlah sebuah gedung atau rumah ibadat, tetapi pengertiannya adalah paguyuban orang beriman yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat seluruh umat manusia. Semua umat manusia akan diselamatkan dan dipersatukan dalam nama Yesus Kristus. Untuk memperoleh keselamatan, syaratnya adalah bertobat. Manusia harus bertobat atas dosa-dosanya. Yesus bersabda, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Ada pada Injil Matius bab 4 ayat 17. Dengan bertobat, manusia memperoleh pengampunan dari Allah. Firman Tuhan menyatakan, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Yesaya 1 ayat 18. Gereja yang dipahami sebagai paguyuban jemaat beriman dalam Yesus Kristus telah diisyaratkan
dan dirancang oleh Yesus sendiri saat ia masih hidup. Yesus bersabda, "Engkau adalah Petrus, yang di atas batu karang padas ini aku akan mendirikan jemaatku, dan dalam maut dan alam maut tidak akan menguasainya." Matius 16 ayat 18. Perhimpunan umat yang percaya kepada Yesus Kristus ini terbentuk secara jelas sejak 50 hari setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, yakni pada saat perayaan Pentakosta. Ada pada Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 13. Pada saat perayaan Pentakosta, para murid Yesus diurapi Roh Kudus. Urapan Roh Kudus menguatkan mereka untuk menjadi saksi dan pewarta bahwa Yesus yang wafat di kayu salib, ia telah bangkit dengan mulia. Mulai saat itulah para murid Yesus mulai mewartakan warta gembira, mewartakan Injil, yakni mewartakan Yesus yang bangkit mulia. Mereka bersaksi dan mewartakan mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. 3. Gereja dalam arti denominasi. Gereja dalam arti denominasi adalah kelompok-kelompok orang beriman akan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia, menurut nama kelompok ajaran atau aliran atau mazhab yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Contohnya ada Gereja Katolik Roma seperti yang kita bahas hari ini. Ada Gereja Ortodoks, ada Gereja Protestan, ada Gereja Baptis, dan lain-lainnya. Itulah gereja-gereja dalam arti denominasi. 4. Gereja Katolik Roma. Gereja Katolik Roma adalah persekutuan jemaat atau umat Kristiani yang berpusat di Roma. Gereja Katolik Roma adalah gereja Katolik yang memakai ritus Barat atau ritus Latin. Ritus adalah tindakan yang biasanya ada dalam bidang keagamaan yang bersifat seremonial dan tertata rapi. Otoritas duniawi tertinggi Gereja Katolik Roma dalam perkara iman, moral, dan pemerintahannya adalah Paus yang berkedudukan di Roma. Sekarang ini otoritas itu dipegang oleh Paus Fransiskus bersama Dewan Uskup yang diketuainya. Otoritas ini bersifat hierarkis, berjenjang vertikal. Komunitas Katolik Roma terdiri atas pelayan umat tertahbis atau rohaniwan dan umat awam. Baik rohaniwan maupun umat awam dapat juga menjadi anggota komunitas religius. Gereja Katolik Roma misinya adalah mewartakan Injil Yesus Kristus, memberikan pelayanan sakramen-sakramen, dan melakukan karya amal. Melalui suksesi apostolik atau suksesio apostolika, Gereja Katolik percaya bahwa apa yang ada dalam dirinya merupakan kelanjutan dari komunitas Kristiani yang didirikan oleh Yesus Kristus dengan memilih mentahbiskan Santo Petrus sebagai dasarnya. Ini sebuah pandangan yang juga dianut atau ditulis oleh sejarawan. Gereja Katolik menetapkan doktrin-doktrin atau ajaran resmi gereja. Gereja
memunculkan ajaran resmi dengan nama magisterium. Magisterium ditentukan melalui konsili-konsili ekumenis. Konsili ekumenis yang pertama dalam gereja Katolik adalah konsili Yerusalem yang dilakukan oleh para rasul Yesus. Maka konsili Yerusalem itu juga disebut konsili apostolik. Konsili Yerusalem adalah konsili ekumenis yang pertama yang dilaksanakan pada tahun 50 Masehi. Keyakinan gereja Katolik didasarkan pada deposit iman yang mencakup, saya ulangi lagi, keyakinan gereja Katolik Roma didasarkan pada deposit iman yang mencakup kitab suci, tradisi suci, dan magisterium ataupun interpretasi otoritas pengajaran gereja Katolik, ajaran resmi gereja. Nomor 5, tugas gereja. Tugas gereja sebagai paguyuban umat Kristiani mempunyai 3 tugas, yakni tugas bersekutu, kata lainnya tugas koinonia. Yang kedua, tugas bersaksi, kata lainnya martiria. Dan yang ketiga, tugas pelayanan, kata lainnya diakonia. Gereja mempunyai 5 pilar. 5 pilar penyangga kehidupan iman gereja sebagai umat Allah adalah: pilar yang pertama itu bersekutu, koinonia. Pilar yang kedua itu bersaksi atau materia. Yang ketiga, pilar melayani atau diakonia. Dan yang keempat, pilar pewartaan atau pengajaran ataupun kerikma. Yang kelima, pilar beribadah atau berdoa atau sembahyang atau liturgia. Demikian pembelajaran pada hari ini. Ya, jemaat Kristiani atau umat Kristiani itu dapat bersekutu, bersaksi, melayani, pewartaan dan beribadah serta berdoa dimanapun dan kapanpun, walaupun tidak atau mungkin belum memiliki rumah ibadat. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.